Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku, Olga Yulia, dengan NIM C1 Channel 23047, kelas 5E. Jadi di sini kita akan membahas bab 8, yaitu tentang isu seputar konsolidasi. Nah, bab ini merupakan salah satu bab yang penting dalam pembahasan akuntansi keuangan lanjutan, karena pembahasan ini mengenai permasalahan-permasalahan yang sering muncul dalam proses penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Nah, kalau di bab-bab sebelumnya itu kita sudah belajar mengenai dasar konsolidasi, pencatatan investasi, eliminasi transaksi antar entitas, hingga pengaruh kepemilikan induk terhadap anak. Nah, maka pada bab ini kita diajak untuk memahami kasus-kasus nyata dan kompleksitas yang terjadi dalam praktik konsolidasi di dunia bisnis yang sesungguhnya. Nah, meskipun secara konsep konsolidasi ini terlihat sederhana, yaitu menggabungkan laporan keuangan induk dan anak agar menjadi satu kesatuan laporan. Namun dalam praktik itu, proses itu tidak sesederhana itu, guys. Jadi ada banyak faktor yang bisa menyebabkan laporan keuangan konsolidasi ini menjadi rumit. Misalnya ada perbedaan mata uang, nah struktur kepemilikan berlapis, kepemilikan tidak sepenuhnya, transaksi antar entitas, hingga pengakuan goodwill dan penurunan nilainya. Nah, oleh karena itu kita penting bagi kita itu untuk memahami isu-isu ini. Jadi karena dari sinilah seseorang akuntan itu dituntut tidak hanya cermat secara teknis, tapi juga mampu menganalisis secara profesional agar laporan keuangan dihasilkan tetap akurat, transparan, dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Nah, langsung kita masuk saja. Yang pertama itu adalah pengertian dan makna isu seputar konsolidasi. Jadi apa sih isu-isu seputar konsolidasi itu? Nah, jadi secara umum ini isu konsolidasi ini adalah permasalahan akuntansi yang timbul dalam proses penggabungan laporan keuangan antar entitas induk dan entitas anak perusahaan. Nah, masalah itu tuh bisa muncul karena apa? Yang pertama itu ada perbedaan kebijakan akuntansi antar entitas dalam grup. Yang kedua, transaksi antara entitas itu yang belum dieliminasi. Yang ketiga itu perubahan kepemilikan saham. Nah, yang keempat itu perubahan periode pelaporan atau bahkan yang kelima itu ada faktor eksternal seperti perbedaan mata uang, inflasi, dan regulasi di negara yang berbeda. Nah, jadi isu konsolidasi ini bukan hanya sekedar soal teknis penjumlahan angka, tapi lebih kepada bagaimana kita menyajikan laporan keuangan yang benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi grup secara menyeluruh dan benar-benar adanya atau realistis. Nah, kita masuk ke yang kedua, itu isu kepemilikan yang tidak penuh atau non-controlling interest. Nah, isu pertama yang sering muncul dalam laporan keuangan konsolidasi itu adalah ketika entitas induk ini tidak memiliki seluruh saham anak perusahaan. Nah, dalam kondisi ini muncul istilah yang disebut itu kepentingan non pengendali atau non controlling interest atau NCI. Nah, kepentingan non kependalian ini merupakan bagian dari ekuitas anak perusahaan yang tidak dimiliki oleh induk. Nah, misalnya nih, jika PT induk memiliki 80% saham PT anak, maka 20% sisanya itu bisa dimiliki oleh pemegang saham lain dan harus diakui sebagai kepentingan non pengendali. Nah, dalam penyusunan laporan keuangan itu seluruh aset dan kewajiban anak perusahaan itu tetap digabungkan secara penuh, tapi laba bersih dan ekuitasnya itu harus dibagi sesuai porsi kepemilikan. Nah, artinya hanya 80% dari laba bersih anak yang akan menjadi bagian induk, sedangkan 20%-nya itu menjadi hak di non pengendali. Nah, hal yang perlu kita ingat lagi adalah kepentingan non pengendali ini bukan kewajiban atau liability, tapi merupakan bagian dari ekuitas konsolidasi yang mencerminkan hak pemegang saham minoritas dalam anak perusahaan. Nah, kesalahan umum yang sering terjadi dalam praktik ini adalah menempatkan posisi porsi non pengendali ini sebagai utang, padahal secara substansinya itu mereka adalah bagian dari pemilik modal kita. Nah, penyajian yang tepat terhadap kepentingan non pengendali ini adalah sangat penting karena dapat mempengaruhi interpretasi atas tingkat pengendali, laba bersih grup, dan rasio keuangan yang digunakan oleh para pemangku kepentingan. Nah, yang ketiga, isu translasi mata uang asing. Nah, isu ini adalah isu yang kedua yang sering muncul adalah di dalam ini konsolidasi itu adalah ketika entitas anak ini beroperasi di luar negeri dan menyusun laporan keuangan dalam mata uang asing. Nah, dalam hal ini laporan keuangan anak ini harus diterjemahkan dulu dalam mata uang
waktu laporan induk biasanya itu ke rupiah, itu mata uang kita. Jadi proses penerjemahannya ini disebut sebagai foreign currency translation. Namun proses translasi ini tidak semudah mengkonversi kurs karena ada beberapa aturan yang harus diikuti. Yang pertama, aset dan liabilitas itu diterjemahkan menggunakan kurs penutupan atau closing rate. Yang kedua, pendapatan beban itu menggunakan kurs rata-rata selama periode perjalanan. Yang ketiga itu sedangkan modal saham itu menggunakan kurs historis pada saat diterbitkan. Nah, akibat perbedaan kurs ini akan muncul selisih kurs penjabaran atau translation adjustment. Nah, selisih ini tidak boleh diakui langsung ke laba rugi karena sifatnya itu belum terrealisasi. Sebaliknya, kalau kita sajikan dalam akun penghasilan komprehensif lain dan dimasukkan ke dalam ekuitas. Nah, dengan perlakuan seperti ini, laporan laba rugi grup itu tidak terdistori oleh fluktuasi nilai tukar, tetapi pengaruhnya tetap terlihat dalam posisi ekuitas. Nah, isu ini sering menjadi tantangan besar bagi perusahaan multinasional yang memiliki banyak anak perusahaan di berbagai negara dengan mata uang yang tentunya juga berbeda ya. Nah, kita lanjut nih teman-teman ke isu struktur kepemilikan berlapis. Nah, ini artinya dalam praktik bisnis modern ini seringkali perusahaan itu tidak hanya memiliki satu anak perusahaan, tapi juga memiliki cucu. Bahkan perusahaan ini memiliki cicit loh. Nah, sebagai contoh nih, PT Induk memiliki 80% saham PTA. Nah, PTA ini memiliki 60% saham dari PTB. Maka secara tidak langsung PT Induk ini memiliki 48% saham di PTB. Itu hasilnya perkalian dari 80% dikali 60%. Nah, proses konsolidasi dalam struktur seperti ini menjadi jauh lebih kompleks ya, karena harus memperhitungkan kepemilikan langsung dan tidak langsung secara akurat. Nah, selain itu, eliminasi antar entitas itu juga harus diperhatikan agar tidak terjadi penggandaan eliminasi. Nah, misalnya jika PTA dan PTB ini melakukan transaksi antar perusahaan, maka pada saat konsolidasi ini, eliminasi itu tidak hanya dilakukan secara induk dan anak, tapi juga antara lapisan di bawahnya. Nah, kesalahan dalam proses ini bisa menyebabkan laporan keuangan itu menunjukkan saldo yang salah, baik pada akun investasi maupun ekuitas. Nah, oleh sebab itu, akuntan yang menyusun laporan keuangan konsolidasi itu untuk struktur berlapis harus sangat teliti dalam melacak kepemilikan dan transaksi antar entitas. Nah, kita masuk nih ke isu transaksi antar entitasnya atau intra-group transaction. Nah, transaksi ini bisa berupa penjualan barang, pemberian pinjaman, jasa antar perusahaan, atau bahkan penjualan aset tetap. Nah, secara individu, transaksi ini mungkin menghasilkan laba atau rugi bagi salah satu entitas tentunya. Namun, dari sudut pandang kelompok usaha secara keseluruhan, transaksi ini tidak menghasilkan perubahan ekonomi yang nyata karena terjadi di dalam grup yang sama. Nah, oleh karena itu, seluruh transaksi antar entitas itu harus dieliminasi saat laporan keuangan konsolidasi ini disusun. Nah, contohnya, jika induk menjual barang ke anak senilai 100 juta dengan keuntungan 20 juta, maka keuntungan tersebut belum boleh diakui dalam laporan gabungan selama barang tersebut masih ada di persediaan anak. Nah, keuntungan baru diakui itu saat barang itu dijual ke pihak luar. Maksudnya itu keluar yang entitas anak dan induk itu. Jadi hal yang sama ini berlaku untuk penjualan aset tetap antar entitas. Jika induk ini menjual aset kepada anaknya, maka laba yang timbul itu juga belum dianggap terrealisasi sampai aset tersebut benar-benar jual ke pihak eksternal. Nah, selain itu, transaksi antar entitas ini juga bisa menimbulkan perbedaan waktu pencatatan. Misalnya, induk mencatat penjualan di bulan Desember nih, tapi anak baru mencatat pembelian itu di Januari. Nah, dalam kasus seperti ini perlu dilakukan penyesuaian waktu pencatatan agar proses eliminasi ini berjalan dengan tepat. Nah, selanjutnya kita masuk ke isu goodwill dan penurunan nilai atau impairment. Nah, goodwill ini muncul ketika induk membeli saham anak dengan harga yang lebih tinggi dari nilai wajar atau aset bersih yang diperoleh. Nah, selisih ini dianggap sebagai goodwill yang mencerminkan nilai lebih dari reputasi, potensi sinergi, atau prospek bisnis anak di masa depan. Nah, namun goodwill ini tidak disusulkan seperti aset tetap, melainkan harus dilakukan uji penurunan nilai secara berkala. Nah, jika nilai tercatat
goodwill ini melebihi nilai yang dapat dipulihkan, maka selisihnya itu harus diakui sebagai rugi penurunan nilai goodwill. Nah, uji impairmentnya ini sering menjadi isu karena melibatkan penilaian ini subjektif terhadap proyeksi laba masa depan, tingkat diskontonya, dan nilai pasar yang bisa berubah-ubah. Nah, jika perusahaan terlalu optimis, maka nilai goodwill ini bisa lebih tinggi padahal sudah kehilangan manfaat ekonominya. Nah, sebaliknya, jika terlalu konservatif, laba grup ini bisa terlihat terlalu rendah. Nah, oleh sebab itu, akuntan ini harus menggunakan pendekatan yang objektif berbasis data dan sesuai standar pelaporan keuangan internasional seperti IFRS. Nah, kita masuk ke isu pengendalian bersama dan entitas asosiasi. Nah, dalam prakteknya tidak semua hubungan antara entitas itu berbentuk pengendalian penuh. Ada juga yang bersifat pengendalian bersama atau joint control, atau hanya memiliki pengaruh signifikan atau significant influence. Nah, jika dua perusahaan ini memiliki pengendalian bersama atas satu entitas, maka entitas tersebut bisa disebut joint venture. Sedangkan jika perusahaan hanya memiliki pengaruh signifikan tanpa kendali, itu disebut entitas asosiasi. Nah, dalam kasus seperti ini biasanya induk ini tidak menggunakan metode konsolidasi penuh, tapi melainkan menggunakan metode ekuitas, di mana laba atau rugi ini diakui sesuai dengan porsi kepemilikan. Nah, kesalahan dalam menentukan jenis hubungan ini bisa menimbulkan kesalahan besar dalam laporan keuangan karena mempengaruhi jumlah aset laba dan ekuitas yang dilaporkan. Nah, kita masuk kepada isu perubahan kepemilikan dan kehilangan pengendalian. Nah, isu ini sering terjadi karena perubahan kepemilikan induk ini terhadap anak perusahaan itu baik karena pembelian tambahan saham maupun penjualan sebagian saham. Jika setelah perubahan kepemilikan induk ini masih memiliki kendali, maka selisih harga transaksi dan nilai buku bagi ekuitas yang dialihkan itu tidak diakui sebagai laba rugi, tetapi disajikan langsung dalam ekuitas. Namun jika perubahan kepemilikan penyebabnya itu kehilangan kendali, maka seluruh aset liabilitas dari kepemilikan anak ini harus dikeluarkan dari laporan konsolidasi. Nah, selisih antara nilai wajar imbalan yang diterima dengan nilai tercatat aset bersih itu akan diakui sebagai laba atau rugi pelepasan investasi. Nah, dari pembahasan seluruh isu di atas yang saya bahas tadi, itu dapat disimpulkan bahwa proses konsolidasi itu bukanlah proses mekanis mata. Nah, melainkan melibatkan pemahaman mendalam terhadap substansi ekonomi dan hubungan antara entitas. Nah, beberapa isu penting harus diperhatikan itu, yang pertama kita harus memperhatikan kepemilikan itu tidak penuh dan porsi non pengendali, terus translasi mata uang asing, terus struktur kepemilikan berlapis, terus transaksi antar entitas dalam grup, terus goodwill dan penurunan nilainya, terus pengendalian bersama dan entitas asosiasi, dan perubahan kepemilikan dan hilangnya pengendalian. Nah, sebagai penutup nih, saya ingin menekankan bahwa akuntansi konsolidasi ini merupakan bidang yang memerlukan ketelitian tinggi dan pemahaman menyeluruh terhadap prinsip akuntansi dan struktur bisnis. Nah, tujuannya itu untuk menghasilkan laporan keuangan yang benar-benar dapat dipercaya oleh semua pihak, baik itu manajemen, investor, regulator, maupun secara publik. Nah, dengan memahami isu-isu seputar konsolidasi ini, kita tidak hanya mampu menyusun laporan keuangan yang benar secara teknis, tapi juga bisa menilai implikasi strategi di balik angka-angka yang disajikan. Nah, demikianlah pemaparan saya mengenai bab 8 ini, yaitu isu seputar konsolidasi. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.